Baiklah rekan-rekan, selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana hasil dari plotting gambar kerja dari proyek bangunan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Di sini untuk gambar kerjanya sudah saya masukkan ke dalam lembar plotting ya. Dimana di sini saya memakai kertas dengan ukuran A3. Di sini saya tidak menunjukkan bagaimana tata cara memasukkan gambar kerja ke dalam kertas plottingan ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat pada video tutorial saya sebelumnya bagaimana tata cara untuk memasukkan gambar kerja ke dalam lembar plotting. Baiklah, kita coba cek satu-satu ya. Dimana di sini kita akan memulai dari pengecekan denah lantai 1 atau ground floor ya. Baik, di sini kita bisa lihat bahwa denah lantai 1 sudah masuk ke dalam lembar plotting ya. Di sini kita bisa cek dimensi dari ruangannya, begitu juga dengan notasinya ya. Kemudian kita juga bisa melihat label nama atau notasi dari top lembar plottingan ini ya, sehingga setiap gambar kerja yang masuk dalam lembar plottingan memiliki notasi atau label yang jelas. Berikutnya kita akan melakukan pengecekan pada denah lantai 2 ya. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana penempatan dari dimensi ruangan, begitu juga dengan notasi dari ruangan, serta juga kita bisa melihat bagaimana peletakan dari furniturnya ya. Baiklah, kemudian kita akan melakukan pengecekan pada denah atap ya. Baik, di sini kita bisa melihat bagaimana penampakan atau gambaran dari denah atap ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan melakukan pengecekan pada tampak depan ya. Kita tunggu sebentar untuk loadingnya. Baik, di sini kita bisa melihat gambaran atau tampilan dari tampak depan ya. Kita bisa melihat bagaimana dimensi dari ketinggian bangunan, begitu juga dengan notasi material dari bangunannya ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan melakukan pengecekan untuk tampak belakang dari bangunan ini ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana posisi atau penampakan dari tampak belakang ini ya. Sama seperti tampak depan tadi, untuk notasi ketinggian maupun notasi dari label materialnya sudah kita masukkan ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan pengecekan pada tampak samping dari bangunan ini ya. Kita mau melihat bagaimana posisi atau penempatan dari gambar tampak samping ini ketika dimasukkan ke dalam lembar plotting ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan melakukan pengecekan pada tampak samping kanan ya.
Baik, berikutnya kita akan melakukan pengecekan pada gambar potongan ya. Di sini potongan 1 strip 1. Baiklah, di sini kita bisa melihat bagaimana gambar potongan ini memberikan informasi yang detail ya. Di sini saya sudah menempatkan notasi dari detail ya, di mana nantinya elemen-elemen bangunan yang sudah saya berikan notasi detail dapat saya tempatkan tersendiri pada lembar plotting, sehingga gambar-gambar detail tersebut dapat terlihat lebih jelas dan akan memudahkan bagi para pekerja di lapangan untuk diterapkan dalam kondisi nyata. Baiklah, tahap berikutnya kita juga akan melakukan pengecekan untuk potongan 2 strip 2. Sama seperti potongan 1, pada potongan 2 ini kita juga melakukan penempatan notasi detail ya. Saya pikir ini sangat perlu dilakukan sehingga kita bisa nantinya mengeluarkan gambar-gambar detail yang akan sangat berguna bagi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan struktur di mana detailnya cukup rumit ya, sehingga kita memerlukan gambar-gambar detail yang lebih jelas dan informatif. Baiklah, berikutnya kita akan melakukan pengecekan untuk potongan 3 strip 3. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana penempatan dari gambar potongan 3 strip 3 ini di dalam lembar kerja plotting. Jadi sekedar informasi saja bahwa kita juga harus memperhatikan kerapihan dari notasi label materialnya ya, atau penamaan dari materialnya, sehingga gambar potongan kita dapat terlihat lebih rapi dan mudah terbaca. Baiklah, tahap berikutnya kita akan melakukan pengecekan pada potongan 4 strip 4. Di sini rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana gambar potongan ini memberikan informasi yang jelas ya, dan juga cukup detail. Dan kita juga harus memperhatikan bagaimana kerapihan dari penempatan label nama, baik itu label nama material maupun label dari notasinya ya. Di sini saya sangat menekankan bahwa setiap gambar kerja, baik gambar kerja tampak maupun gambar kerja potongan, untuk pemberian label nama material maupun label notasi dimensi itu harus rapi dan jelas ya, karena akan sangat berguna sekali bagi para pekerja di lapangan untuk memulai pekerjaan, sehingga dengan gambar yang jelas akan terjadi komunikasi yang efektif baik perencana dengan pelaksana di lapangan. Baiklah, tahap berikutnya kita akan masuk pada detail-detail ya.
Di sini kita masuk pada detail 1 sampai dengan detail 6. Ini adalah detail-detail yang sebelumnya kita notasikan ya pada gambar potongan. Kemudian gambar-gambar detail ini kita satukan dalam lembar plotting sehingga mudah terbaca ya. Dengan adanya gambar-gambar detail seperti ini, tidak ada alasan lagi bagi pekerja di lapangan untuk mengatakan bahwa gambar tidak lengkap atau gambar kurang detail. Itulah kenapa saya selalu menekankan bahwa bagi perencana pada sebuah proyek bangunan harus membuat gambar sedetail mungkin dan selengkap mungkin, baik itu gambar arsitektural, struktural, maupun gambar mekanikal, elektrikal, dan juga plumbing ya. Baik, berikutnya kita akan melakukan pengecekan untuk gambar detail 7 sampai dengan 11 ya. Baiklah, setelah kita selesai melakukan pengecekan pada gambar detail, tahap berikutnya kita akan masuk pada potongan 3 dimensi. Baiklah, di sini kita bisa melihat bagaimana kita menempatkan potongan 3 dimensi pada lembar kerja plotting ya. Ini adalah salah satu kelebihan dari Graphisoft Archicad ya, di mana kita bisa memasukkan gambar potongan 3 dimensi bangunan ke dalam lembar kerja plotting. Ini adalah salah satu fasilitas yang sangat saya sukai, sehingga gambar kerja potongan ini ketika dibawa ke lapangan akan sangat informatif. Kemudian di sini kita juga bisa melihat bagaimana peletakan gambar 3 dimensi bangunan pada area kerja lembar plotting ya. Saya pikir ini sangat informatif dan juga efektif ya bagi pekerja di lapangan. Baiklah, tahap berikutnya kita akan menyimpan gambar-gambar yang sudah kita susun ini ke dalam format PDF ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Di sini saya juga sudah menyimpan gambar-gambar dalam bentuk atau dalam format PDF ya. Jadi nantinya kita akan coba cek kembali gambar-gambar yang sudah saya simpan dalam format PDF. Kita coba cek kembali apakah gambar-gambar yang kita simpan dalam format PDF ini sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita coba buka ya satu-satu. Ini adalah gambar perspektif 3 dimensi. Kemudian kita coba cek gambar potongan 3 dimensi ya, sehingga kita bisa melihat bagian dalam dari bangunan. Kemudian kita cek gambar-gambar detail ya. Lalu kita cek kembali gambar detail yang lain
Saya pikir sudah sesuai ya dengan penyusunan gambar yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita cek kembali untuk gambar potongan 6/6, lalu gambar potongan 5/5. Saya pikir sudah rapi ya. Lalu kita cek potongan 4/4. Kita perhatikan baik-baik lagi ya untuk notasi-notasinya, baik dimensi untuk ketinggian, penamaan atau pelabelan nama material, begitu juga untuk garis-garis as. Kita cek kembali, jangan sampai ada yang terlupa ya. Kemudian kita coba cek potongan 1/1. Oke, sudah cukup detail ya. Jika gambar-gambar ini dibawa ke lapangan, saya pikir sudah bisa dikerjakan ya. Kemudian tampak kita lihat kembali, lalu tampak samping kiri. Kita perhatikan dengan detail untuk notasi-notasinya. Lalu tampak belakang bangunan. Kemudian tampak depan dari bangunan. Saya pikir ini tinggal di print saja ya. Kemudian diberikan kepada mandor atau pelaksana di lapangan untuk diterapkan dalam kondisi nyata ya. Oke, untuk denah lantai 2. Kemudian kita masuk pada denah lantai 1. Oke, sudah sesuai ya. Baiklah rekan-rekan, kita sudah selesai ya melakukan pengecekan atau melihat bagaimana gambar kerja untuk proyek bangunan kita masuk dalam lembar plottingnya. Jika rekan-rekan masih bingung bagaimana proses memasukkan gambar kerja pada lembar plotting, maka rekan-rekan bisa melihat video tutorial saya yang sebelumnya, di mana saya juga membahas bagaimana cara mendesain sebuah objek bangunan atau mendesain rumah tinggal ya. Di sana rekan-rekan bisa melihat atau mempelajari bagaimana tata cara memasukkan gambar kerja bangunan rumah tinggal kita atau objek bangunan kita ke dalam lembar kerja plottingnya, di mana lembar kerja plotting ini adalah proses mencetak atau menghasilkan gambar teknik seperti denah, tampak, potongan, detail, dan lain-lain yang akan dicetak baik berupa kertas fisik, biasanya berukuran A3, A2, A1, dan juga A0 ya, atau berupa file digital seperti format PDF. Tujuan plotting itu sendiri adalah 1. Mempersiapkan gambar kerja untuk pembangunan di lapangan agar bisa dibaca oleh kontraktor, mandor, tukang, dan pihak lain yang terlibat. 2. Memberikan skala yang tepat sesuai kebutuhan gambar, misalnya 1:100, 1:50, dan juga 1:20 atau skala-skala yang lain. 3. Menampilkan elemen-elemen penting seperti garis potongan, keterangan, material, ukuran, notasi, dan simbol teknik lainnya. Plotting ini biasanya dilakukan setelah semua gambar kerja selesai dan siap dikomunikasikan
kepada pihak lain di tim luar desain. Baiklah, semoga rekan-rekan dapat memahami apa yang saya sampaikan. Apabila ada keterangan dan ucapan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada tutorial lainnya. Dadah, tetap semangat.